kita berada dalam situasi kondisi apapun, Allah selalu beserta dengan kita. Kita akan mulai ibadah kita saat ini, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa karena Engkau memelihara hidup kami hari demi hari. Kami boleh ada saat ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati, dengan keluarga yang dilindungi, disertai, diberkati oleh Engkau. Kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan kesempatan ini kami boleh pakai untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat kami masing-masing. Kami boleh bersahati karena kami percaya bahwa Roh-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus bekerja ketika ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Ketika kami bersahati memanggil nama-Mu, di situ Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank
selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah.
kita sekalian. Semakin hari semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, kita nyanyikan kembali pujian ini. Besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Bapa di sorga, untuk anugerah-Mu yang luar biasa yang telah Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga saat ini kami kembali dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, Kau berbicara kepada kami lewat pelayanan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sehingga menjadi saluran berkat rohani kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami yakin percaya kuasa Tuhan menaungi setiap kami. Menaungi kami yang ada di dalam Ka'bah-Mu, demikian juga menaungi segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Semua akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita kembali dalam ibadah online pada kesempatan ini. Dan renungan firman Tuhan terambil di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Inilah pernyataan firman Tuhan, di mana tadi dikatakan barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Berbicara tentang ayat ini, kita akan membahas adanya dua hal. Yaitu yang pertama mengenai hidup dan yang kedua hal anak. Baik, kita akan memulai. Hidup, kita berada di situ. Karena hidup kita bernafas, karena hidup kita bergerak, karena hidup kita berkarya, bekerja, dan karena hidup tentu kita mempunyai pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan tentang hidup, sesungguhnya kita tidak mau hidup sekedar hidup. Dan mengenai hidup, apa kata Alkitab? Kalau kita membaca dari kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat 16 dan 17. Kita lebih mengerti makna hidup. Mari kita akan baca ayat ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya,
Mengacu dari ayat ini, kita temui ada kontras pengertian tentang hidup dan mati. Berbicara tentang hidup, itu adalah lawan kata daripada mati. Dan kita sedang membahas tentang hal hidup. Hidup sebagaimana termaktub dalam ayat kitab Kejadian tadi adalah kita mempelajari bagaimana waktu Adam dan Hawa makan buah larangan itu, dan mendapatilah dirinya telanjang. Hilang kemuliaan Allah. Memang Adam dan Hawa hidup. Tetapi hidup terpisah dari Allah. Jadi yang saya maksud adalah hidup menurut Alkitab adalah hidup di mana kita memiliki hubungan relasi dengan Allah. Hubungan roh, antara roh kita dengan Allah. Itu makna daripada hidup. Hidup berhubungan dengan Allah. Itu satu. Dan yang kedua, kalau kita membaca dari 1 Timotius pasal yang ke-5, ayat yang ke-6, di situ dikatakan, Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. di sini menyinggung tentang janda kaya, kaya raya, yang senantiasa memperhatikan dirinya. Di mana dikatakan oleh Alkitab, janda yang semacam ini, dia mati selagi hidup. Berbicara tentang hidup, yang dikehendaki oleh Alkitab adalah hidup di mana kita memiliki sosial kasih, memperhatikan orang lain, memperhatikan lingkungan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Inilah makna hidup menurut Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-10 dan 11. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Alkitab berkata tentang kesaksian. Kesaksian kebenaran, kesaksian tentang hidup. Alkitab berkata, hidup yang kekal itu ada pada anaknya. Dan kalau kita memiliki anak, maka kita akan memiliki kehidupan. Hidup bukan sekedar hidup, tetapi hidup kekal. Hidup yang memiliki nilai hubungan antara kita dengan Allah, dan hidup yang memiliki nilai sosial kasih antar sesama kita. Kita membahas tentang hidup yang demikian. Hidup yang kekal. Hidup itu ada di dalam anaknya. Bapak Ibu, kita hidup di dalam anaknya. Kita memiliki anak dan kita memiliki hidup. Ya, mari kita masuk kepada kebenaran yang lebih dalam mengenai hidup di dalam anaknya. Ya, Yesus berkata, aku hidup, maka engkau pun akan hidup. Ya, hidup itu ada di dalam anaknya. Berbicara tentang anak yang memberikan jaminan akan hidup kepada kita, kita akan mempelajari apa itu anak, sehingga dia dapat memberikan jaminan tentang hidup atas kita. Anak, yang dimaksud anak adalah sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, berbicara anak itu
mengacu tentang firman. Jika kita memiliki anak, itu berarti hidup kita ada di dalam firman. Kalau kita hidup berdasarkan firman, itulah yang memberikan jaminan hidup atas kita. Karena Alkitab berkata, firman itu adalah kekuatan Allah yang dapat memberikan pertolongan atas kita semua. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, firman adalah kekuatan Allah yang mendatangkan kuasa pertolongan bagi setiap orang yang memilikinya, yang hidup di dalamnya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah maksud daripada anak, yaitu firman Tuhan yang datang memberikan jaminan atas kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, berbicara tentang anak, anak adalah sesuatu perwujudan daripada kasih Allah. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, anak itu adalah perwujudan kasih Allah. Allah yang adalah kasih kepada kita manusia, dan perwujudan kasih Allah ini dinyatakan oleh Kristus Yesus, anak Allah yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih adalah perwujudan daripada kita ada di dalam anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan membahas tentang hidup oleh anak. Kita akan baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat 16 sampai yang ke-19. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Amin, amin, amin. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dari ayat-ayat ini kita dapat mengerti, bagi setiap kita yang hidup di dalam anak, maka ada peran anak yang akan mengcover kehidupan kita. Di mana dikatakan tadi bahwa anak itu akan mengutus roh penolong. Roh itu tinggal dan diam beserta dengan kita. Sehingga hidup kita tidak sendiri. Kita hidup tidak berjuang sendiri. Kita hidup bukan yatim piatu. Karena Allah ada menyertai. Jadi kekuatan Allah menolong kita, mengcover kita, dan memelihara kita. Jadi kita hidup di dalam anak. Atas hidup kita ada kuasa penolong yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi dalam perjuangan hidup ini, dalam pergumulan hidup ini, ingat, bagi kita yang mempunyai anak, pada kita senantiasa ada kekuatan Allah yang selalu menolong. Pertolongannya terus akan ada menyertai hidup saudara dan saya. Dan itu semua dilakukan oleh anak. Sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi
oleh Tuhan, kehidupan kita yang sedang kita jalani, yang sedang kita perjuangkan untuk mencapai pengharapan-pengharapan di tengah-tengah situasi keadaan serba darurat ini. Yakinilah bahwa saudara dapat hidup jika saudara memiliki anak. Dan olehnya mari kita senantiasa ada di dalam persekutuan dengan anaknya. Maka kekuatan Allah akan ada menyertai, mengcover, dan memelihara hidup saudara senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menutup renungan firman Tuhan ini dengan sebuah ayat yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 2 sampai yang ke-4. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Haleluya. Ayat ini mewakili pemikiran kebanyakan orang, baik orang dunia maupun anak Tuhan, dalam menghadapi situasi kehidupan yang berbicara tentang hal nasib. Ada banyak orang berpikir nasib, terkesan nasib semua orang sama. Orang baik, orang jahat, nasibnya sama. Celakanya, anak-anak Tuhan pun berpikir hal yang serupa. Mereka berpikir orang dunia yang hidup dalam dosa, hidup enak, hidup sejahtera, hidup makmur. Tapi apakah iya begitu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan merenungkan tentang hal ini melalui apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sesungguhnya bagi orang dunia yang berpikir semua orang itu nasibnya sama, mereka lalu mengabaikan tentang ibadah, mengabaikan tentang kebenaran, mengabaikan tentang kebaikan hidup, kasih, dan peduli akan sesama. Sesungguhnya lalu mereka dengan itu berbuat jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi renungan firman Tuhan pada kesempatan ini mengatakan, bagi kita yang memiliki anak, memiliki hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi dikatakan di sana, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kemuliaan singa lebih daripada anjing. Tetapi karena singa dalam kemuliaannya dikatakan mati, itu tak berarti. Walaupun anjing dalam strahtanya, dia di bawah singa, tetapi dia yang dikatakan hidup, hidupnya ada dalam pengharapan. Mungkin kita merenungkan diri tentang keberadaan kita hidup di dalam kebersahajaan. Tetapi karena kita mempunyai anak, kita hidup dan hidup di dalam anak, ada jaminan pengharapan. Olehnya mari kita tidak akan jemu-jemu untuk tetap hidup di dalam anak, hidup bersekutu dengan Allah, hidup melakukan kebaikan kasih sosial. Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur atas karunia anak-Mu yang tunggal.
sehingga di dalamnya kami memperoleh jaminan kehidupan. Biarlah hidup kami terpelihara oleh kasih Allah. Kami diberkati, kami terlindungi, kami memperoleh keselamatan kekal. Terima kasih Bapa. Inilah karunia yang dianugerahkan oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada seluruh jemaat GPPS Pondok Daud. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Sebab dia hidup, maka kita juga akan hidup. Sebab di dalam Tuhan ada hari esok buat kita sekalian.